Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Allah telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Judul renungan kali ini, Pengharapan yang Tulus, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, di awal tahun 1960-an, Amerika Serikat dipenuhi harapan akan masa depan yang cerah. Presiden John F. Kennedy yang berjiwa muda memperkenalkan inisiatif penjelajahan luar angkasa, Korps Perdamaian, dan target menjejakkan kaki di bulan. Perekonomian yang berkembang pesat membuat banyak orang yakin masa depan cerah itu sudah di depan mata. Namun kemudian Perang Vietnam berkecamuk. Terjadi kerusuhan berskala nasional. Kennedy dibunuh, dan optimisme yang sebelumnya dirasakan mulai memudar. Optimis saja ternyata tidak cukup, sehingga akhirnya tinggallah kekecewaan. Pada tahun 1967, A Theology of Hope atau Teologi Pengharapan karya teolog Jurgen Moltmann menunjukkan visi yang lebih jelas. Ini bukanlah jalan optimisme, melainkan jalan pengharapan. Keduanya tidak sama. Moltmann menegaskan bahwa optimisme didasarkan pada keadaan saat ini, tapi pengharapan berakar pada kesetiaan Allah, bagaimanapun situasinya. Jadi apa sumber pengharapan itu? Petrus menulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Allah kita yang setia telah mengalahkan maut melalui Yesus, Anak-Nya. Realitas kemenangan teragung ini mengangkat kita melampaui optimisme belaka kepada pengharapan yang kuat dan teguh. Setiap hari, dalam setiap situasi. Sahabat ODB, terlepas dari apakah Anda seorang yang optimis atau pesimis, situasi apa yang membuat Anda cemas? Mengapa pengharapan lebih baik daripada optimisme dan pesimisme? Ya Bapa, dunia ini begitu menyedihkan dan membingungkan, dan banyak suara mengajakku mengikuti sudut pandang yang tak berpengharapan. Tolonglah agar hatiku kuat berakar pada janji dan kuasa kebangkitan Yesus yang mengendalikan masa depan.